Sebelum saya lanjut ke materi, pada pertemuan awal, silakan yang sudah siap memimpin ice breaking-nya, ice breaking dulu ya. Menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, mendekat, pakai. Pertanyaan ketiga, di mana materi pertemuan ketiga itu di modul 2.3 yaitu model pendidikan gerak. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pada kakak masih tetap komitmen ya, masih tetap semangat ya mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Kemarin pada pertemuan awal, silakan yang sudah siap memimpin ice breaking-nya, ice breaking dulu ya supaya kita masih jauh, dekat, tangkap. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh. Siman berkata, goyang badannya. Joko. Ya, jam tangannya. Turunkan tangannya. Sudah. Yang megah, Guru PJOK terus melangkah, mengembangkan kompetensi tanpa lelah untuk mencerdaskan anak bangsa penuh gagah. Guru PJOK Karangasem, kita maju bersama, membangun generasi sehat penuh tenaga, kompetensi terus dikembangkan demi masa depan. Hai. Terus melihat, mendengar. Kami dari kampus Agung dapat bagian tentang pengertian model pendidikan gerak. Nah, di sini kita berkelompok. Yang pertama ada Kak Oke, ada Kak Agus, saya sendiri Kak Ari dan Kak Budi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan ataupun menjelaskan tentang pengertian model pendidikan gerak atau disebut dengan movement education. Movement education di sini artinya yaitu sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau PJOK yang dalam konteks pendidikan di Indonesia sering disebutkan atau yang sering menekankan pada pengajaran komponen dan konsep dasar gerak. Ya, di sini akan mempresentasikan tentang bagiannya. Yang pertama di sini adalah komponen gerak. Nah, komponen gerak di sini mengacu pada gerak manusia yang paling dasar atau gerak dasar fundamental. Berlomba, berjalan, nah seperti itu. Untuk yang kedua konsep gerak akan dipresentasikan oleh rekan saya, itu Kak Agus. Menjelaskan mengenai konsep gerak, di mana konsep gerak ini mengacu pada pelaksanaan gerak yang dapat dilihat. Adapun beberapa bagiannya yang pertama yaitu konsep tubuh, di mana konsep tubuh itu adalah apa yang bergerak. Ya, misalnya contohnya di sini menggerakkan tangan, ya, menggerakkan tangan pada saat mau melempar bola. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya sendiri Linda. Kemudian ini Kakak Suman. Hai. Ini Kakak Ari. Hai. Halo. Ini Kakak Mustirai. Hai. Halo. Kelompok 2 mendapat terdapat konsep dan komponen olahraga. Kemudian dari konsep komponen. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan bagian dari konsep komponen olahraga.
Yang pertama yaitu teknik dasarnya. Ya, kita sebagai guru, kita akan menerapkan teknik dasar apa yang seharusnya diketahui sama anak-anak, kita terapkan kepada peserta didik. Bukan konten tematik dan pengembangan keterampilan tersebut. Saya selanjutnya dijelaskan lagi oleh teman saya bersifat eksplorasi. Ada satu teknik gerak yaitu bersifat explore dan mencari. Kita kembali dari teknik dasar, yaitu ke peraturan proses lapangan, strategi dan taktik strategi itu yang paling utama adalah kita harus siswa itu harus bisa mencari atau mencari sendiri bagaimana teknik strategi yang bisa mereka kuasai, mereka bisa sendiri untuk menemukan mana strategi atau taktik yang terbaik untuk mereka. Dari landasan filosofi pendidikan gerak itu sendiri, di mana dengan kita mengerti landasan filosofi pendidikan gerak yang bersifat eksploratif, yaitu membuat siswa mengembangkan sendiri, mencari sendiri tentang konsep dan komponen olahraga yang sering mereka jalani atau kita terapkan di sekolah, yaitu tidak jauh juga dengan melihat dari teknik dasar, peraturan, batas-batas lapangan, dan taktik dan strategi yang bisa dikembangkan melalui konten tematik gerak dan pengembangan keterampilan. Baik, demikian. Mungkin ada dari kakak-kakak yang lain ingin menanggapi atau ingin menambahkan. Saya persilakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke ya. Izin kakak fasilitator dan kakak-kakak peserta. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kerangka model pendidikan gerak. Adapun kelompok kami yang pertama ada Kak Ratih, kemudian Kakak Wayasri dan Kak. Ini saya akan menjelaskan tentang kerangka model pendidikan gerak dasar di tingkat SD ya, yaitu membangun fondasi. Nah, dari membangun fondasi di sini kita akan memperoleh di sini akan memperkenalkan dulu ya, memperkenalkan keterampilan gerak dan konsep gerak tersebut. Nah, gerak yang di SMP atau menjelajahi kemungkinan, karena ini di SMP biasanya guru olahraga sudah menerima murid dari SD. Di sana sudah dijelaskan fondasi-fondasi geraknya, misalnya dia sudah, misalnya di poli, ya dasar-dasarnya misalnya pasang atas, pasang bawah. Biasanya di SD kan cuma mengenalkan pasang atas dan pasang bawah saja. Sekarang ke SMP, dia akan ditambah spesifiknya dengan smash, dia memvariasikan apa namanya itu pasang atas dengan pasang bawahnya. Misalnya pendidikan gerak di SMA. Untuk di jenjang SMA ini lebih ke menghaluskan gerakan menjadi yang lebih spesifik, dalam artian di SMA siswa sudah mempelajari dan memahami strategi. Misalnya strategi dalam pembelajaran sepak bola, siswa sudah bisa memahami dan menerapkan strategi menyerang dan bertahan, bagaimana proses bertahan, bagaimana proses menyerang, dan bagaimana proses menjelaskan posisi offset. Belajar kemungkinan dan yang ketiga membangun keahlian, itu ada saling keterkaitan satu sama lain. Mungkin itu yang tadi tujuan dari kakak fasilitator, membagi kita sesuai dengan jenjang. Selanjutnya untuk saya sedikit beri gambaran terkait dengan membangun fondasi. Dia akan tahu atau sadar sendiri seperti apa aktivitas atau olahraga yang dia akan inginkan seperti itu. Ya, baik, itu aja ya dari kelompok 3. Selamat sekali. Ya, kasih aplaus dulu lagi sekali ya. Sekarang lanjut ke kelompok Kakak Wira yang ganteng, yang saya memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide gerakan. Di sini peserta didik ditanya Sesuatu yang diberikan, dan kemudian terkait kelebihan yang kedua.
yang megah, guru PJOK terus melangkah, mengembangkan kompetensi tanpa lelah, untuk mencerdaskan anak bangsa penuh gagah. Guru PJOK Karangasem, kita maju bersama. Akan presentasikan secara langsung kami dapat tentang konsep gerak, yaitu tentang konsep gerak tubuh yang akan dilakukan dalam rencana pembelajaran. Materi yang kita ambil hari ini adalah materi tentang gerak dasar, dengan tujuan nanti siswa mampu mengidentifikasikan apa yang namanya gerak dasar. Siswa mampu mengidentifikasikan gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Contohnya yaitu gerak dasar manipulatif lempar tangkap. Ya, kita langsung saja dengan gerakannya. Yuk kita kakak langsung ke. Terus dikembangkan demi masa depan cerah dan gemilang. Latihan fisik, mental, dan jiwa, guru PJOK memberi teladan utama, dengan ilmu yang terus diasah, mengantarkan anak bangsa menuju prestasi yang indah. Setiap langkah guru jadi inspirasi, mengajarkan sportivitas, dedikasi tinggi, dengan pembelajaran penuh inovasi, menjadikan anak bangsa yang tak terganti. Guru PJOK Karangasem, kita maju bersama, membangun generasi sehat penuh tenaga. Kompetensi terus dikembangkan demi masa depan cerah dan gemilang. Pengembangan kompetensi takkan berhenti, guru PJOK selalu berinovasi. Kabupaten Karangasem jaya selamanya, dengan guru tangguh kita akan terus berkarya. Yang megah, guru PJOK terus melangkah, mengembangkan kompetensi tanpa lelah, untuk mencerdaskan anak bangsa penuh gagah. Aku cinta PJOK, PJOK, aku cinta PJOK, PJOK, PJOK Jaya luar biasa. Aku cinta PJOK, PJOK. Diseminasi PKG PJOK Karangasem 04. Jaya, jaya, jaya. Latihan fisik, mental, dan jiwa, guru PJOK memberi teladan utama.